Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nabila Syarani Mukhtar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah atau UAS, mata kuliah metodologi riset, yang dimana di sini adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan argumentasi siswa pada pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al Mubarak Tachipi. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Syarani Mukhtar, berasal dari PAI, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 862082024116. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya mempresentasikan materi saya. Baik teman-teman sekalian, adapun yang melatar belakangi penelitian itu adalah adanya kondisi bahwa seharusnya pembelajaran fikih yang ideal tidak hanya membuat siswa paham secara teori, tetapi mereka diharapkan mampu berpikir secara kritis dan juga menyampaikan pendapat mereka berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita melihat kenyataan bahwasanya pembelajaran sekarang itu masih didominasi oleh metode ceramah yang mengakibatkan siswa ini cenderung menjadi pendengar yang pasif. Tidak ada feedback dari siswa tersebut dan hanya berpusat pada guru mereka. Nah, yang mengakibatkan kemampuan argumentasi siswa ini terbilang rendah, yang dimana mereka itu mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapat mereka secara runtut, logis, dan juga didukung oleh dalil yang relevan. Nah, oleh karena itu kami menawarkan penerapan problem based learning ini atau PBL, yang dimana problem based learning ini atau metode ini dapat berpusat pada siswa yang dapat menyelesaikan, yang dimana penyelesaiannya masalahnya itu secara nyata, yang dimana diharapkan mereka itu mampu meningkatkan, metode ini dapat meningkatkan kemampuan dari argumentasi siswa. Di sini kita lihat identifikasi dan juga batasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, ini dapat beberapa identifikasi masalah. Yang pertama itu kemampuan dari argumentasi siswa itu sendiri yang terbilang masih rendah. Yang kedua adalah siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah siswa masih kesulitan menghubungkan pendapat mereka dengan dalil. Yang keempat, keberanian berbicara di depan kelas yang terbilang rendah. Yang kelima, pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Dan yang keenam adalah penggunaan model pembelajaran yang inovatif yang cenderung masih terbatas. Nah, agar penelitian ini terarah, penelitian ini dibatasi pada penerapan model problem based learning, yang dimana diharapkan model pembelajaran ini memperbaiki bagaimana kemampuan argumentasi siswa yang sebelumnya itu terbilang pasif bisa menjadi aktif, yaitu terutama pada kemampuan mereka dalam berargumentasi. Nah, di sini kami mengambil kelas 11 pada pembelajaran fikih. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah dan juga tujuan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh penerapan problem based learning terhadap kemampuan argumentasi siswa. Yang kedua adalah seberapa besar pengaruh model tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana perubahan kemampuan argumentasi siswa setelah diterapkannya model tersebut, yaitu problem based learning. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
dan juga mengetahui besarnya pengaruh serta mengetahui seberapa perubahan kemampuan argumentasi siswa setelah penerapan model tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen, yang dimana penelitian ini dilaksanakan di lokasi yaitu di Madrasah Alia Al-Mubarak Tachipi pada siswa kelas 11, yang dimana populasi penelitiannya adalah seluruh siswa kelas 11. Nah, sedangkan sampelnya itu yang diambil menggunakan teknik cluster sampling. Nah, yaitu kelas 11A sebagai kelas eksperimen, adapun kelas 11B itu sebagai kelas kontrol. Nah, yang dimana variabelnya itu bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model problem based learning. Nah, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan argumentasi siswa. Adapun pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tes esai yang dinilai berdasarkan rubrik kemampuan argumentasi siswa. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari model problem based learning ini, yang dimana terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah orientasi pada masalah, yang dimana guru ini memberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi fikih. Dan yang kedua adalah mengorganisasikan siswa ini ke dalam kelompok. Kita membentuk suatu kelompok. Dan yang ketiga adalah membimbing investigasi agar siswa itu mencari informasi dan juga menganalisis masalah yang diberikan. Dan yang keempat adalah siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka itu beserta dengan argumentasinya. Nah, dan yang terakhir adalah guru bersama siswa ini melakukan analisis serta evaluasi terhadap proses pembelajaran tersebut. Nah, yang dimana tahapan-tahapan ini diharapkan dapat melatih siswa untuk berpikir kritis sekaligus menyampaikan argumentasi mereka dengan lebih baik. Nah, adapun indikator kemampuan argumentasi, yaitu kemampuan argumentasi dalam penelitian ini diukur melalui 5 indikator. Yang pertama adalah kejelasan pendapat, yang kedua adalah kekuatan alasannya, dan yang ketiga adalah penggunaan dalil Al-Quran maupun hadis. Dan yang keempat adalah logika dan juga koherensi dalam menyampaikan gagasan. Dan yang kelima, kelengkapan dari seluruh argumentasi mereka. Nah, yang dimana kelima indikator ini akan menjadi dasarnya dalam menilai kemampuan argumentasi siswa sebelum dan juga setelah penerapan problem based learning ini. Adapun teknik analisis datanya. Nah, data yang diperoleh ini akan dianalisis melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah melakukan uji normalitas, yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal. Dan yang kedua adalah uji homogenitas, yang dimana untuk mengetahui apakah kedua kelas ini memiliki variasi yang sama. Dan yang ketiga adalah dilakukannya uji hipotesis menggunakan uji T untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari model ini, model yang kita ambil yaitu model problem based learning terhadap kemampuan argumentasi siswa. Nah, yang dimana selanjutnya adalah hasil penelitian ini akan diinterpretasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Di situ kita akan nilai yang mana termasuk dalam kategori apakah mereka. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini, nah di sini penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, terutama di lokasi yang kami teliti. Nah, secara teoritis ini, penelitian ini dapat menambah referensi mengenai penggunaan problem based learning dalam pembelajaran fikih. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi alternatif atau model pembelajaran yang lebih inovatif lagi.
Dan bagi siswa, diharapkan siswa ini mampu meningkatkan kemampuan argumentasi mereka dan juga rasa percaya dirinya. Dan bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau rujukan untuk meningkatkan kualitas mereka, kualitas pembelajaran mereka ke depannya. Nah, sedangkan bagi penelitian lain ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Itu saja dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.